Luar biasa beli apartemen loh. Kalau gitu sekarang saya mau mulai mengumpulkan uang koin. Buat apa nih uangnya? Kalau beli apa sih saya belum tahu. Oke, yang pasti jangan beli senjata api ya. Oh gitu. Karena sepanjang bulan Agustus hingga September tahun ini, 3 kasus penyalahgunaan dan kepemilikan ilegal senjata api terbongkar. Senjata api yang ditemukan di kediaman Gatot Brajamusti menjadi bukti maraknya benda berbahaya ini berada di tangan orang yang tidak tepat. Ya, bahkan publik juga sempat digegerkan dengan aksi koboi oknum pengacara yang memuntahkan peluru di sebuah minimarket di Depok, Jawa Barat. Penyebabnya pun sepele, hanya karena selisih paham saat mengantri dengan pengunjung lain. Lalu bagaimanakah pemerintah menyikapi kasus ini? Berikut laporannya. Kalau misalnya warga sipil dibiarin megang senjata api, tingkat kriminalitas mungkin makin banyak ya di Indonesia. Masyarakat sipil itu nantinya pasti disalahgunakan. Dalam kondisi terancam, sudah menjadi naluri manusia memiliki mekanisme pertahanan diri. Berbalik menyerang lawan atau bertahan mencari perlindungan. Senjata menjadi andalan saat tubuh tak mampu lagi menahan serangan. Sejatinya, inilah fungsi asli sebuah senjata. Terlebih senjata api. Efeknya mematikan saat pelatuk ditekan membuat aturan main kepemilikan senjata api bersifat elit. Tidak sembarang orang diperbolehkan memiliki senpi. Nyatanya, kabar tentang warga biasa menggunakan senjata api layaknya koboi santer muncul di media massa. Dalam kurun Agustus-September 2016, setidaknya terdapat 3 kasus penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil. Awal Agustus, jagat dunia maya dihebohkan dengan aksi penodongan senjata api oknum pengacara pada seorang wanita di Depok. Penyebabnya pun sepele. Pelaku berselisih paham dengan pengunjung lain saat mengantri di sebuah minimarket. Memasuki akhir Agustus, publik digegerkan dengan diciduknya ahli spiritual kalangan artis berinisial GB akibat kepemilikan narkoba. Temuan ini berkembang hingga didapatinya senjata api dan ratusan amunisi dari rumah tersangka, padahal tersangka hanya sekelas warga sipil biasa. Kurang dari sepekan terjadi perampokan dan penyanderaan sebuah rumah tinggal di Pondok Indah. Kali ini pelaku lebih ekstrim menggunakan senjata api. Komplotan yang juga warga sipil ini memanfaatkan sifat destruktif senjata api untuk mengancam dan mengintimidasi korbannya dalam penyanderaan. Status kepemilikan senjata api bagi warga negara sipil dikhawatirkan memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Nah, sebenarnya siapa saja sih yang secara resmi berhak memiliki senjata api ini dan diperuntukkan untuk apa senjata api di Indonesia? Ya, kebutuhan memiliki dan menggunakan senjata api sejatinya ada di tangan tentara dan polisi. Namun pemerintah juga mengatur kepemilikan senjata api bagi warga sipil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemakaian izin senjata api menyebutkan, selain anggota tentara atau polisi, setiap orang yang memakai dan memiliki senjata api harus izin Kepala Kepolisian Negara. Perkap Nomor 18 Tahun 2015, perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api non-organik atau senjata api di luar TNI Polri. Proses kepemilikan senjata api bagi sipil pun panjang dan ketat. Pemohon wajib memiliki surat rekomendasi dari kepolisian daerah, mengikuti psikotes, wawancara, serta tes keahlian menembak target sasaran dengan kesempatan 10 kali tembakan. Penggunaan senjata api untuk atlet juga diatur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api dalam lingkup olahraga menembak. Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia atau Perbakin menerapkan prosedur ketat demi keamanan anggotanya. Semisal Danieli, seorang pengusaha muda yang memiliki hobi menembak. Selama 14 tahun menggandrungi olahraga ini, ia mengaku memiliki 4 buah senjata api yang masing-masing berbanderol 90 juta rupiah. Sadarinya, memiliki senjata api bukan untuk menebar rasa jumawa. Sebelum memulai latihan, kami harus mendaftarkan diri. Ada kartu absensi di sana.
dan mengambil senjata dengan menandatangani. Setelah latihan pun kami harus memulangkan senjata tersebut di gudang. Dalam surat keputusan Kapolri nomor 1117/8/2005 mengatur warga sipil tidak diperbolehkan membawa pulang senjata, baik senjata api, karet maupun gas. Seluruh senjata api yang berizin harus disimpan oleh polisi. Sayangnya, kepemilikan senjata api nyatanya masih dimiliki oknum sipil yang tidak termasuk dalam undang-undang. Dari data yang kami terima, 65% itu senjata api yang dipegang tadi sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdahulu saya sampaikan, itu sudah ditarik semua. Kemudian yang 35% itu yang beredar tentunya memang yang diizinkan oleh undang-undang, kebanyakan ini masih pejabat-pejabat TNI Polri. Padahal memiliki dan menggunakan senjata api ilegal akan terjerat Undang-Undang Darurat tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup atau hukuman kurungan sementara maksimal 20 tahun penjara. Berkaca pada maraknya kasus penyalahgunaan senjata api, Kriminolog Universitas Indonesia menyatakan regulasi pemerintah tidak tepat sasaran. Ya, saya dalam hal ini memang melihat regulasi tentang senjata api ini kuno, ketinggalan zaman, atau juga dalam hal ini nggak diperhatikan oleh pemerintah gitu ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin juga karena di sini banyak sekali pemain yang berkepentingan atau orang-orang yang diuntungkan dalam situasi kaburnya atau lemahnya regulasi ini. Dengan fakta begitu rumitnya memiliki senjata api, bahkan bagi kalangan yang diperbolehkan, menyisakan tanya langkah penegak hukum memutus rantai peredaran senjata api di masyarakat sipil. 3 kasus temuan senjata api ilegal dalam kurun kurang dari 1 bulan bukanlah perkara ringan. Sebaiknya aparat serius menegakkan aturan sebelum korban jiwa melayang. Baharul Falah, Azwar Yusuf, Jakarta.